Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai video wawancara Pendeta Gilbert Lumoindong dengan Dr. Richard Lee. Ketika ditanya ya, mengenai tanggapannya apakah semua agama sama. Nah, Anda lihat kutipan wawancaranya demikian. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, ya, saya melihat bahwa Pendeta Gilbert ini adalah bukan orang yang sungguh-sungguh ya, ingin memberitakan kebenaran Alkitab, tapi dia adalah orang yang oportunis, orang yang takut, orang yang ya mau cari aman, hidup dari kenyamanan untuk diterima oleh semua kalangan. Tidak punya prinsip hidup yang seperti ini. Ini adalah orang-orang oportunis, orang-orang munafik yang berbicara dolak-dalik, tidak punya prinsip. Ini sebenarnya bagi saya bukan pendeta, dan dia sama sekali tidak mengerti kebenaran Alkitab dan tidak lahir baru. Kalau menurut saya ini orang-orang adalah pendeta penyesat di akhir zaman. Kenapa? Orang kalau belum bisa membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain, itu orang pasti belum tahu kebenaran. Dia pasti belum lahir baru. Ya, dia belum sungguh-sungguh ya di dalam hatinya, imannya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau orang yang sudah bisa bedakan agama yang satu dengan agama yang lain, dan kemudian orang yang memiliki keyakinan kepastian masuk surga dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mungkin ya hidup lidahnya itu dolak-dalik, pelin-pelan untuk menyenangkan hati manusia. Karena orang yang lahir baru ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia itu menyatakan kebenaran. Dia berani menyatakan kebenaran. Ya. Nah, sayang sekali ya, saya melihatnya itu akhirnya sedih sekali. Coba kalau kita misalnya melihat Alkitab, Yohanes 3 ayat 16 misalnya sampai 18 itu kan ada bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Nah, ayat 18, barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi orang yang tidak percaya itu sudah berada di bawah hukuman. Tinggal tunggu ngantri akan dihukum di neraka sebenarnya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya di firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini penegasan kembali. Yesus juga ada berkata, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini penegasan Tuhan Yesus sendiri ya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, ketika Yohanes dan Petrus itu ditangkap di sidang di Mahkamah Agama, dan dia berani mendeklarasikan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bayangkan, ini ketika Petrus, Rasul Petrus dan Yohanes itu di sidang ya, para ahli Taurat, Farisi dan Saduki, dan dia tetap berani mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Nah, ini orang ya, rasul, orang yang benar-benar lahir baru, ada Roh Kudus di dalam hatinya, orang yang pemberita kebenaran. Bukan seperti pendeta-pendeta menyesat yang omongnya pelin-pelan. Nah, saudaraku, ini kasih dalam Tuhan. Yang lebih lucunya lagi adalah di akhir pertanyaannya,
Oh, semua agama sama. Kenapa? Lalu kalau gitu tidak masuk Islam saja. Kenapa pilih ini? Kayak sama semuanya. Itu karena saya senang saja jadi Kristen, karena saya masih suka makan babi. Nah, Anda bisa bayangkan, berarti dia jadi Kristen karena babi. Sekali lagi ya, dia sendiri ngomong dia jadi Kristen, jadi orang Kristen berarti karena suka makan daging babi. Betapa konyolnya alasan seorang pendeta seperti itu, ya. Hanya karena seekor babi dia mau jadi Kristen. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sungguh menyedihkan. Pendeta akhir zaman ini, ya, makanya saya bilang bahwa terlalu banyak penyesat dan terlalu banyak umat orang Kristen yang bodoh yang mengikuti dia, yang tidak berpikir. Mereka bukan memilih untuk ikut Alkitab, tetapi mereka mengikuti pendeta-pendeta penyesat seperti itu. Makanya gerombolannya Daud Tony dan yang lain-lainnya itu sangat menyedihkan. Bertobatlah sahabatku dikasih di dalam Tuhan, ya, ikutlah Alkitab, firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa setiap orang yang tidak bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti binasa di neraka. Tidak ada jalan lain. Saya bersahabat dengan siapapun, tetapi ini iman saya. Silakan mau percaya atau tidak, itu urusan Anda. Tetapi ini adalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Bersama saya, John Sung, Jesus my Savior.